di dalam parlemen kita. Ada MPR, ada DPD, tapi DPD itu sebetulnya nggak berfungsi hari ini. Karena apa? Karena fungsi konstitusinya tidak jelas. Saya selalu mengatakan kalau Anda jadi anggota DPD itu sama dengan LSM aja. Yang dibiayai oleh rakyat. Karena mendapatkan uang dari rakyat di dalam konteks itu. Kelompok berikutnya apa? Kelompok berikutnya ingin revolusi. Cuma kemarin mendengarkan Prof. Din ya. Prof. Din mengatakan, saya nggak mau revolusi kayak gitu. Ya. Jadi kalau dekretnya siapa yang akan mengeluarkan dekretnya? Nggak jelas. Maka karena ini Anda sudah mendaftar untuk jadi calon peserta pemilu, tentu saja pikirkan bagaimana merebut kekuasaan dengan cara pemilu halal. Pemilu halal. Jangan tergiur money politics. Punya uang pasti menang. Salah. Selama saya menjadi pembicara untuk Bintek DPRD, pertanyaan saya Bapak-bapak, Ibu-ibu anggota DPRD. Siapa yang kemarin menang dengan cara halal? Angkat tangan. Tidak ada yang angkat tangan. Ibu-ibu, saya melatih ibu-ibu jadi caleg. 4 jam kita udah latih. Untuk pemenangan Anda bisa memiliki yang namanya modal sosial. Punya jamaah, punya konstituen, punya ormas, punya organisasi. Manfaatkan itu, kapitalisasi itu. Jangan percaya punya uang pasti menang. Itu artinya Anda membunuh Tuhan. Ya. Anda imannya kiwir-kiwir. Siapa yang di sini tidak percaya qadha dan qadar? Ya. Insya Allah Partai Umat sudah dicatat di atas sana untuk bisa masuk di parlemen dan memberi kontribusi terhadap perkembangan kemajuan negara Republik Indonesia. Jadi harus apa? Harus bekerja ya, dan berdoa agar Allah mengijabahi cita-cita dari bapak-bapak dan ibu-ibu. Dengan cara apa? Social capital harus dimaksimalkan. Tapi Bu, kalau nggak punya uang, kata Bung Tafa Nahra tadi, nggak bisa. Kos politik pasti ada. Tapi kalau Anda suap rakyat dengan 20.000, katanya dalam politik, dalam demokrasi, Vox Populi, Vox Dei. Suara rakyat, suara Tuhan. Masa suara Tuhan dibayar 20.000? Ya, jadi reach out ke pemilih, knock the door. Ya, sampaikan kenapa Anda ingin berkuasa, kenapa Anda ingin menjadi anggota DPR di dalam konteks itu. Dan kalau janji mesti nanti harus ditepati, amanah. Jangan jadi munafik. Ya. Jangan sampai Anda sudah menang di DPR, yang Anda lakukan lupa kepada umat. Padahal namanya Partai Umat. Nah ini penting, ya, ada kos politik. Pelajari regulasi yang ada di KPU. KPU masih ada nanti rekrutmen sebentar lagi, rekrutmen provinsi, kabupaten, kota. Ini yang saya selalu katakan, KPU tidak akan jadi penyelenggara pemilu yang kuat. Kenapa? Karena siklus KPU-nya tidak membuat KPU-nya kuat. Akhirnya dia baru jadi anggota KPU petentang-petenteng sebagai pejabat, akhirnya tidak amanah, bisa juga. Perhatikan itu, di mana manipulasi-manipulasi yang ada. Pertama DPT. DPT ini tricky. Dan setiap 5 tahun ini menjadi masalah. DPT bisa digelembungkan
bisa diciutkan. Anda nanti perhatikan di setiap TPS kalian, itu harus ada yang mengawasi, terutama DPT. Itu manipulasi itu di situ. Manipulasi berikutnya di mana? Kecamatan. Karena dia jauh dari TPS dan dia jauh dari KPU. Karena jauh, dengan mudah mereka akan terjadi manipulasi dan sebagainya. Itu di kecamatan. Kita nggak bisa ngawasi. Selain Anda berdoa kepada Allah, semoga malaikatnya itu memberikan bantuan kepada kita semua, dikirimkan malaikat-malaikat kecil untuk membantu supaya tidak dimanipulasi. Baru kemudian, apakah bagaimana ke MK? Kalau bisa jangan sampai ke MK. Bagaimana kalau nggak ke MK? Rakyat berdaulat. Pakai jalur politik saja, jangan jalur hukum. Untung di sini nggak ada Refli Harun yang hukum. Karena kalau jalur hukum, emangnya data-data Anda dibaca oleh anggota, oleh hakim Mahkamah Konstitusi. Ya. Pemilu 2019, Anda evaluasi. Kalau dulu di pemilu 55, suara masyumi itu ada di kota-kota besar dan luar Jawa. Suara NU itu ada di Jawa dan desa. Kalau di 2019, Anda bisa lihat 9 partai politik itu terbesar suaranya. Kira-kira Anda mau mengambil suaranya siapa? Ya, jadi bikin strategi pemenangan pemilu. Bagaimana caranya menjaga ini? Memang fungsi menjaga suara itu harusnya KPU. Rakyat sudah membayar triliunan untuk KPU menjaga suara rakyat aman sampai di Jakarta. Tapi nggak bisa dipercaya persoalannya. Oleh karena itu, mudah-mudahan di dalam konteks ini Anda masukkan kategori yang ikut pemilu. Kecuali sebagian dari sini yang kategori untuk revolusi. Ada nggak? Nah, kalau yang ikut pemilu, fokuskan di dalam pemilu itu. Ya, jadi jangan kemudian kemana-mana di dalam konteks itu. Apakah kemudian bagaimana dengan regulasi-regulasi yang ada? Banyak yang kemudian memang memperberat partai politik, peserta pemilu. Mudah-mudahan Partai Umat bukan termasuk partai yang sudah tersandra oleh oligarki para bandar. Ya? Di sini ada oligarki politik, oligarki ekonomi, oligarki sosial. Kenapa? Duitnya dari mana? Biasanya kalau pemilu itu yang hilang itu bank. Sekarang yang hilang, kemarin itu yang hilang asuransi. Lembaga asuransi hilang. 50 triliun, 54 triliun, digelontorin lagi 20 triliun uang negara. Ini jadi masalah. Ya, regulasi menjadi sangat penting Anda pahami dengan baik. Kenapa? Karena menurut saya Partai Umat ini menjadi partai yang di TO, target operasi. Ya, nggak tahu karena mungkin ada Prof. Amin Rais, ada ya kalian-kalian yang sangat vokal suaranya. Jadi kembali lagi, kalau kita melihat untuk apa diperpanjang. Jadi kalau dalam Muhammadiyah disebut Darul Ahdi wa Syahadah, negara persaksian, negara perjanjian, negara Pancasila sebagai negara persaksian perjanjian. Perjanjiannya di dalam konstitusi itu adalah 2 periode. That's it. Karena kalau mau diperpanjang, kepentingan siapa? Kepentingan oligarki, kepentingan rezim yang berkuasa. Tidak sama sekali kepentingan rakyat di Republik ini. Hari ini kita butuh perubahan, mudah-mudahan yang terjadi adalah perubahan dengan cara-cara halal. Insya Allah kekuasaan itu adalah selalu dipertukarkan oleh Allah. Jadi insya Allah kalau hari ini Anda percaya bahwa Anda akan merebut kekuasaan itu, harus percaya
harus beriman 100% supaya kita bisa berjalan lebih jauh. Ya. Saya pikir itu mudah-mudahan ini menjadi trigger untuk kita bicara ini. Takut enggak kalau dikatakan sebagai partai identitas politik Islam? Enggak masalah. Dalam ilmu politik itu biasa saja. Menang karena apa? Karena satu, model psikologis, partai political identification. Menang karena apa? Sosiologis. Apa saja? Anda memilih karena etnik, karena umur milenial. Ada milenial nggak di sini? Kok saya lihat kolonial semua? Ada milenial, kelompok milenial. Jumlahnya banyak sekali. Dulu saya pernah menghitung 17 sampai 29 tahun, cek yang ahli demografi, di mana saja mereka. 53 jutaan kalau usia itu. Karena itu menentukan. Ya, ikut menentukan di dalam konteks itu. Apa saja yang lain? Kaya, miskin. Partai dulu di Australia, partai liberal, itu partainya pebisnis, orang kaya. Partai buruh, partainya orang-orang miskin. Jadi kaya miskin bisa jadi identitasnya. Ada apa lagi? Urban rural. Yang tadi saya katakan, Masyumi, perkotaan, NO, pedesaan. Itu konstituennya. Sehingga orang pedesaan banyak dulu yang ikut. Apa kata Pak Kiai dalam konteks ini? Partai zamannya kita bahas tentang politik aliran dalam konteks. Itu biasa saja. Dan agama. Dan jangan pisahkan agama dari politik. Kenapa? Karena agama ialah kemudian yang memberikan sumber moral. Moral itu sangat penting di dalam konteks ini. Akhlak sangat penting di dalam Anda berpolitik. Sehingga tidak hanya di dunia, tapi nanti di yaumil hisab Anda harus lapor. Apa yang Anda lakukan pada saat pemenangan pemilu itu. Ya. Jadi itu di situ penting. Jangan kemudian kita bermain-main dengan kekuasaan. Karena nanti kita akan bertemu dan harus melapor kepada Sang Maha Pencipta pada saat yaumil hisab. Mudah-mudahan doa saya, ya, nasru minallah wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin untuk partai umat. Amin ya rabbal alamin. Kalau salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Jusnul. Kemarin Pak Amin Rais sudah merespon tentang isu perpanjangan jabatan atau penundaan pemilu. Beliau mengatakan di media massa, sungguh saya tidak tega melihat isu ini, apalagi yang diisukan ingin panjang jabatannya, yang ingin tunda pemilu itu orang yang sudah tua. Gak tega, bagaimana kalau nanti di tengah jabatan kemudian diturunkan oleh massa seperti tahun 98. Bagaimana kalau kemudian dia meninggal, menyisakan isu negatif yang tidak bisa dihapus. Atau bagaimana dengan ring satunya, misalkan LBP, kata Pak Amin, kekayaan LBP yang luar biasa itu kemudian diaudit oleh masyarakat, minta diaudit secara transparan dan ketahuan dari mana sumber asalnya. Sungguh memalukan, kata Pak Amin. Jadi kesimpulan saya memang ini sangat berbahaya seperti yang dikatakan Bu Jusnul. Tapi soal identitas Partai Umat sudah pasti kemarin disuarakan Pak Ridho, Partai Umat itu adalah politik identitas, pasti. Baik, mungkin ini yang kita tunggu-tunggu nih Mas Rocky ya. Jadi saya kalau ngobrol sama dia itu selain naik gunung juga naik yang lain-lain. Nah, sekarang saya pengen kasih mereka semangat supaya naik suaranya, naik identitas, naik semuanya. Dan waktunya bagi Anda sekarang. Apa? Yang teriak pasti anak muda tuh. Lagi. Oke. Politik itu ada dua momentum. Momentum mengisi otak.
dan momentum mengumpulkan suara. Ini momentum mengisi otak. Saya akan ada di situ dulu ya. Pertanyaan pertama, kenapa saya diundang di sini? Kenapa saya diundang oleh Partai Umat yang identitasnya adalah Islam? Apa karena saya Islam? Saya diundang karena saya punya otak. Dan itu kapital pertama yang diberikan oleh Tuhan pada manusia, otak. Saya nggak suka diatur-atur karena saya mau ngatur hari ini. Jadi terima kasih saya diundang karena Pak Amin tahu saya punya otak, Edo tahu saya punya otak. Ada banyak anak muda yang saya temui di daerah dan menitip salam pada Pak Amin, pada Edo yang muda. Jadi selain Muslim, selain Islam, ada identitas tambahan, partai muda. Maka saya usulkan ada tagline, yang muda yang berumat. Umat artinya memihak rakyat. Dasarnya itu. Tanpa umat, republik tamat. Itu yang disebut politik identitas. Jadi resmikan saja bahwa partai ini berbasis identitas. Supaya ada pembeda. Umat yang berotak. Otak pasti ngundang otak. Dengkul ngundang dengkul. Nanti ada partai yang mulai nyinyir. Rocky Gerung non-muslim ngomong di partai muslim. Itu artinya partai dengkul karena takut ngundang saya. It's okay. Saya non muslim, tapi saya akan berkampanye untuk partai umat. Kita akan kampanye dengan argumen, bukan dengan sentimen. Hal yang keliru di dalam pandangan Pak Jokowi, saya hanya meneruskan kekeliruan yang dideteksi oleh Pak Amin, itu menganggap bahwa politik identitas itu buruk. Yang kacau penggunaan kata politik identitas. Identitas itu adalah definisi antropologi. Setiap manusia tumbuh di dalam identitas. Dalam politik, sesuatu itu berubah menjadi identitas kalau dia direkognisi, diakui. Karena itu sebetulnya istilah dalam ilmu politik bukan politics of identity, tapi politics of recognition. Islam direkognisi bukan karena jumlahnya yang memang secara antropologi banyak, tapi peran historisnya, itu dasarnya tuh. PDIP direkognisi bukan karena jaketnya merah, tapi karena peran historis Soekarno. Dan sekarang Soekarno itu peran historisnya dikerdirkan sekedar sebagai nama sebuah keluarga. Itu kritik saya. Soekarno itu nama bangsa, bukan nama keluarga. Apakah Soekarno pernah mendorong politik Islam? Yes. Tak mungkin negeri ini, kata Bung Karno, ditumbuhkan tanpa
partisipasi real dari majority, yaitu Islam. Seluruh tradisi berpikir bangsa ini dihasilkan oleh percakapan berbasis argumentasi. Sekarang argumen itu mau dihilangkan dengan mendorong orang untuk masuk di dalam kecurigaan identitas. Justru di dalam identitas itu ada percakapan. Bayangkan kalau kita nggak punya identitas, kita bercakap-cakap dengan diri sendiri. Jadi saya ulangi bahwa resmikan bahwa identitas itu diperlukan untuk membuka percakapan. Yang nggak mau bercakap-cakap memang nggak punya otak. Slogan NKRI harga mati, merdeka. Hal-hal semacam itu yang saya ingin ubah di dalam cara kita berpolitik. Saya masuk pada keadaan hari ini, yaitu tema hari ini. Gelagat penundaan pemilu, gelagat penundaan pemilu. Tadi saya baca berita dari pagi, sudah 60% dari kepala daerah, bupati, wali kota, diangkat oleh presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Sudah 60%. Di Jawa udah 80%, di Indonesia sudah 60%. Apa artinya? Pejabat daerah diangkat oleh presiden di tahun pemilu. Itu masalahnya. Diangkat berapa lama? PLT itu 2,5 tahun. 2,5 tahun itu separuh dari tahun pemilu. Alasannya apa? Sementara, kedaruratan. Mana ada darurat setengah dari tahun pemilu. Pelaksana tugas. Sementara oke, 2 minggu oke, 2 bulan oke. Ini 2,5 tahun tanpa legitimasi. Apa enggak bangke itu? Jadi itu adalah peralatan presiden untuk mengendalikan pemilu. Belum mulai dia udah menang. Dia udah menguasai 60% seluruh Indonesia melalui aparat yang dia angkat tanpa dipilih rakyat. Di Jawa 80% itu. Jadi kalau pemilu mau ditunda, peralatannya udah ada. Gubernur, bupati datang ke daerah, bujuk rakyat. Ini karena kesulitan ekonomi, maka kita mau tunda, dikumpulin di alun-alun. Tapi supaya kalian tidak kecewa, kami bawain BLT. Kan itu, nenteng goodie bag, tas dibagi-bagi. Tapi kita tunda dulu pemilu ya. Apa fungsi PLT? Bagi-bagi BLT. Buat membujuk rakyat untuk menunda pemilu. Kalau pemilu akhirnya harus dijalankan karena desakan moralitas demokrasi, dia juga siap. Karena dia udah punya 60% seluruh Indonesia, 80% pejabat di Jawa. Jadi lengkaplah kemaksiatan politik istana. Tapi partai ini didirikan dengan misi perubahan dan diucapkan dari dalam batin. PLT itu dia mangut-mangut di depan tuannya yang mengangkat dia. Legitimasi partai ini didasarkan pada kebatinan manusia untuk menghasilkan keadilan. Itu kuat sekali fondasinya tuh. PLT dasarnya adalah feodalisme. Dasarnya adalah upaya untuk membujuk oposisi supaya jangan berkumpul di satu tempat. Jadi saya ingin ada kepastian bahwa isu keadilan yang tadi diuraikan cermat oleh Pak Kusnul,
harus kita breakdown sebagai isu politik sampai ke tingkat dasar. Tadi malam saya masih ada di kaki Gunung Gede, bertemu dengan petani yang resah karena akan ada eksplorasi panas bumi di Gunung Gede. Itu gunung tempat saya setiap minggu saya ada di situ, naik ke puncak Gede, turun lagi tuh. Jadi kemarin saya datang untuk membela hak rakyat itu supaya tidak digusur oleh sebuah korporasi besar. Rakyat kepala desa di situ tamat SD, dia bilang begini ke saya, Bang, kalau saya posting foto kecil melalui HP saya, seseorang yang sedang mengukur tanah rakyat dan kita kenal orang itu siapa, bakal kena undang-undang ITE enggak? Pertanyaan rakyat kecil yang cemas dengan keadaan politik. Dia paham bahwa dia dengan mudah ditangkap dengan tuduhan menyebarkan kebencian. Padahal dia cuma mau foto seseorang, mungkin dia petugas yang sedang mengukur tanah rakyat yang tidak digusur, yang sedang menancapkan alat untuk mencari panas bumi. Ada kecemasan tanpa ada sosialisasi. Jadi Anda lihat bahwa negara itu beroperasi bahkan sampai ke pinggir Gunung Gede yang nggak mungkin didatangi oleh menteri siapapun. Tapi publik merasa cemas. We are living in the republic of fear. Kita lagi hidup di dalam republik kecemasan. Nah, kita mau batalkan psikologi itu. Sebab sekali orang merasa cemas, dia akan dituntun oleh kegelisahan untuk menusuk siapa di kotak pemilu. Partai Umat harus beroperasi untuk menghalangi kecemasan publik itu. Yang bisa membatalkan pemilu justru. Kalau kita lihat keadaan ekonomi sekarang, semua data yang diucapkan oleh presiden, oleh menteri-menteri itu omong kosong. Karena menyembunyikan hal yang mendasar, yaitu kekayaan yang dirampas. Coba kita lihat data kecil. Di zaman Pak Harto memberi konsesi hutan, tambang, segala macam pada oligarki pada waktu itu. Tetapi Pak Harto pastikan 35% dari rampasan, rampokan, gerukan ekstraktif industri balik ke negara. Zaman Orde Baru 35% kekayaan negara balik ke kas negara. Zaman SBY turun tinggal 25-28% yang balik ke negara. Artinya oligarki menghisap lebih banyak dari yang dia berikan. Zaman Pak Harto 35%, zaman SBY 28%. Zaman Pak Jokowi tinggal 8% yang balik. Apa nggak kurang ajar? Itu keadaan real di kita. Berita kemarin, tahun 2022 kemarin ada 1 juta PHK. Kalau 1 orang menanggung 4 orang, artinya ada 4 juta pengangguran baru. Sementara data perkawinan kita di tahun 2022 ada 2 juta perkawinan. Masih berantakan perkawinannya. Begitu kawin, pasangannya di PHK, bubar perkawinan. It's logiknya begitu. Pada waktu itu Pak Jokowi bilang, kita gembira karena masih ada orang yang kawin, 2 juta orang kawin, ada 4 juta bayi yang akan dilahirkan, itu bonus demografi. Di mana ada bonus demografi, orang melahirkan dalam kesulitan ekonomi, bayi itu pasti sengsara. Selamat datang Pak Gadot, langsung naik ke panggung. Ya.
Ya, sebelum dilanjutkan Mas Rocky, kita ucapkan selamat datang kepada Bapak kita, Pak Kadun Nurmantio. Nanti akan mengisi sesi setelah ini. Lanjut. Oke. Oke. Saya lanjut ya. Saya bilang tadi, ini momentum mengisi otak. Nanti momentum untuk cari suara. Dengar aja dulu. Saya terangkan tadi soal keadaan di dalam negeri dan kecemasan kita membayangkan masa depan. Kecemasan membayangkan masa depan. Kemarin saya bicara dengan seorang anak muda dari Papua. Saya tahu kalian mengalami kesulitan kan? Yaitu kesulitan untuk merdeka. Begitu wacana yang berkembang di Papua sekarang. Bagi mereka, kesulitan terakhir bangsa itu yang adalah sahabat kita. Kesulitan untuk merdeka. Jadi bayangkan ucapan pemisahan diri, secesionism tumbuh di mana-mana. Kalau Papua kita sudah tahu dari 20 tahun lalu. Bupati Meranti juga mau merdeka. Bupati Halmahera juga kasih sinyal begitu. Karena kesel kata Pak Jokowi. Ternate Utara melebihi pertumbuhan ekonomi seluruh dunia. Tumbuh 23%. Bupati itu bilang ini orang bodoh apa yang ngomong begitu. Karena dia ngomong tentang agregat. Padahal yang numbuh cuma 4 orang yang menguasai nikel batubara di situ. Jadi presiden selalu mengambil data makro yang sifatnya agregatif tanpa melihat disparitas. Disparitasnya tadi ditunjukkan oleh Kusnul. Jadi kita ada di dalam pembohongan statistik. Itu yang terjadi di kita. Semua ini mau kita katakan supaya diberitakan pada rakyat bahwa penipuan negara terhadap rakyat sangat sistematis. Sekarang kita kaitkan tadi pembicaraan tentang Papua yang punya memori yang lain tentang otonomi itu. Kalau kita deteksi, ada diplomasi di Indo-Pasifik. Panglima Gabungan Amerika, Menteri Luar Negeri bolak-balik. Mampir di Singapura, nyisir ke Melanesia, turun ke Solomon, pergi ke New Zealand, berhenti di Australia, naik ke Jepang untuk mengkanvassing siapa yang proksi Amerika, siapa yang proksi Cina. Jadi 2024 nanti ketegangan politik Indonesia akan tumbuh bersamaan dengan ketegangan politik di Indo-Pasifik. Yang jarang dibicarakan orang. Australia kemarin menurunkan semua CCTV di seluruh negeri itu buatan Cina. Australia mencopot semua CCTV buatan Cina karena diteliti bahwa di situ disimpan chips intelijen. Di kita di sini mainan anak-anak itu bahkan ada di bawah meja ketua-ketua partai. Dengan energi 0,0002 watt dari mainan itu diupload informasi.
Jadi negeri ini rentan dipermainkan oleh transaksi proksi politik global. Nah, sekali lagi, kalau kita balik pada apa sebetulnya yang diniatkan oleh Partai Umat, itu kebersihan politik. Dan figurisasi itu ada pada Pak Amin. Kalau partai ini berbau busuk, korup, nggak mungkin saya datang. Kalau partai ini wirawiri di koalisi, pasti saya semprot. Koalisi yang dari awal dimaksudkan untuk membelah rakyat. Hari ini koalisi, besok konferensi pers untuk membentuk koalisi baru. Apain coba? Jadi keteguhan sebuah partai adalah dia tahu identitas dia, dan dia tahu misinya, dan dia tahu arahnya, dan dia tahu timingnya. Saya tahu teman-teman di sini datang dari tradisi akademis, basisnya Muhammadiyah. Saya udah kasih kuliah kira-kira separuh Universitas Muhammadiyah, yang 180 universitas itu. Bagian besar sudah datang di situ. Itu yang namanya captive market politik, yaitu the intellectual. Era itu yang kita tunggu. Dan kalau Muhammadiyah berhenti berpikir, IQ bangsa ini jatuh. Drop. Saya mau terangkan ini sebagai potensi kita untuk mengkader negeri ini dengan kekuatan intelek. Muhammadiyah punya rumah sakit. Kalau separuh dari dokter Muhammadiyah berhenti beroperasi, bekerja, infeksi naik 20%. Ya faktanya begitu. Muhammadiyah diajarkan tertib akuntansi. Saya mau katakan, saya mau hubungkan itu dengan kenapa orang melihat Partai Umat itu partai yang berpikir, partai yang tertib profesionalnya. Itu yang mesti dimajukan sebagai tema untuk mengatasi kedunguan yang diucapkan oleh istana sebagai politik identitas. Itu dasarnya kan. Kalau pengurus Partai Muhammadiyah, IQ-nya saya kumpulkan, saya tukar tambah dengan IQ di DPR, di Senayan, masih ada kembalian ke sini. Jadi, saya kunci aja bahwa kita sedang menghidupkan politik yang basisnya adalah pikiran. Karena itu yang tidak ada selama 7 tahun ini. Politik yang basisnya adalah pikiran. Dan saya percaya bahwa kecerdikan dan kecerdasan Partai Umat akan menggemparkan politik di 2024. Ya, karena itu sekali lagi, lakukan konsolidasi dan koalisi akal sehat terutama dari teman-teman yang muda. Ucapkan sekali lagi bahwa yang muda yang berumat. Ulang, yang muda yang berumat. Yang muda. Yang kedua, tanpa umat, republik tamat. Tanpa umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Rocky Gerung. Saya seharusnya memberi kesempatan kepada peserta untuk tanya jawab, tetapi waktunya sudah habis dan supaya dia nanti kembali ke sini lagi, kita nggak usah ngasih tanya jawab. Dan kita waktu selanjutnya saya serahkan Mas Buni, Buni atau Mas Ketum? Mas Buni sudah datang belum? Oke,
Waktu selanjutnya kami persilahkan Mas Buni untuk memandu diskusi bersama Mas Gatot Nurmantio. Saya panggil Mas karena masih muda usianya. Kita ke belakang lagi dan waktu sepenuhnya kami persilahkan Mas Buni dan Pak Gatot Nurmantio. Kami persilahkan. Terima kasih, kalau salah minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kok mati, maaf. Mas Rocky sama Bu Gusnul naik sebentar, Mbak Gusnul. Dan Mas Rocky naik sebentar, ada apa namanya kenang-kenangan sedikit untuk diambil gambarnya. Mas Rocky mana? Lupa tadi. Sebentar. Oke, laris kalau dalam kaum hawa ini Bang Rocky. Mas Rocky setelah foto-foto ke atas sebentar aja. Cendera mata. Ayo Bu Gusnul naik dulu aja, Bu Gusnul. Ayo sudah. Mas Rocky ke atas sebentar. Bang Rocky kesini sebentar Bang. Ya. Pak Rocky sebentar Pak Rocky, nanti turun lagi. Ayo yang lain mundur. Dah, Bang Rocky sebentar aja. Bang Rocky sini sebentar, ada cendera mata. Bang Gusnul, Bu Gusnul, silakan. Wah, lompat sini. Kepada Mas Ketum untuk naik menyerahkan cendera mata kepada narasumber seperti biasanya. Pak Ketum mana? Oh sudah, tengah sini. Mas Rocky kemana Mas Rocky? Sini sebentar. Untuk difoto ambil gambarnya. Oh handphone, oke. Agak ketang Mbak Gusnul, tengah sini. Kalau suka lupa. Silakan. Sini aja, Pak Ketum tidak ada. Silakan. Oh, mana yang membawa tadi cendera mata? Silakan. Silakan. Sudah kembali lagi, peserta kembali lagi ke kursi masing-masing. Pertama kepada Mbak Gusnul dulu. Mbak Gusnul dulu. Plakat ya, oke. Terima kasih Mbak Gusnul telah mengisi pada siang hari ini. Ambil gambarnya. Foto dulu. Kemudian yang kedua kepada Bung Rocky Gerung. Presiden kita tahun 2024 Hijriah. Jangan pergi dulu, Mas Edo. Kita foto untuk milenial menghadap sini sama Bang Rocky. Saya foto latar belakangnya masa.
Baik para sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua, dan pertama-tama selamat datang ke Pak Gatot Nurmantio bersama Mas Adi, juga ada Mas Gede Sriana dari kami. Alhamdulillah sudah bersama kita. Juga baru saja Mbak Husnul dan Mas Rocky sudah memberikan kita sedikit penceramah. Dan pertama-tama kami mengucapkan selamat siang sekali lagi untuk kita semua, dan salam hormat ke Pak Amin Rais yang sudah menemani kita siang ini, dan juga kepada para kawan-kawan dari DPP Partai Umat serta Ketua DPW dan DPD seluruh Indonesia yang kami cintai. Alhamdulillah siang ini kita akan berdiskusi dengan Pak Gatot Nurmantio. Beliau seperti surat undangan kita yang sudah kita sampaikan, ini kita minta untuk memberikan sedikit visi dan misi beliau. Insya Allah sebetulnya ini beliau di Partai Umat itu dijagokan menjadi salah seorang calon presiden Indonesia. Jadi beliau kita minta nanti untuk memberikan kita bagaimana visi misi beliau di dalam kira-kira nanti seandainya nanti menjadi presiden, apa saja yang beliau akan lakukan. Tetapi sebelum beliau kita kasihkan nanti waktu untuk berbicara, saya ingin mengingat beberapa hal mengenai Pak Gatot Nurmantio. Boleh saya cerita ya? Jadi saya sempat dengan Pak Gatot dulu menemani waktu peresmian pelantikan kami, Kesaktian Aksi Menyelamatkan Indonesia, ke Mataram, Lombok. Saya menemani, saya diajak, jadi saya menemani Pak Gatot. Lalu yang saya ingat dari beliau adalah itu habis acara kami, satu hal yang langsung beliau minta itu untuk langsung pergi adalah langsung menemui Tuan Guru di Lombok, ulama. Jadi beliau ini adalah yang saya tahu adalah orang yang sangat dekat dengan ulama, kira-kira begitu ya. Setuju kalau beliau jadi presiden? Jadi ini yang selalu saya ingat. Jadi insya Allah Pak Gatot seandainya beliau akan menjadi presiden, tentu beliau akan dekat dengan umat Islam, dekat dengan ulama, dan insya Allah akan amanah. Nah, kira-kira itu perkenalan singkat saya Pak Gatot kepada sahabat-sahabat di Partai Umat.
Ini kalau begitu Pak Gatot kita berikan aplaus terlebih dahulu. Silakan. Aplaus yang besar. Insya Allah ini doa kita mudah-mudahan nanti salah satu capres dari Partai Umat bisa menjadi presiden. Waktu dan tempat kami persilahkan Pak Gatot. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billahil azim. Yang saya hormati, saya banggakan guru saya banyak belajar dari beliau, yaitu pendiri Partai Umat, Profesor Dr. Amin Rais. Ketua partai yang gagah. Kemudian moderator, Pak Mulyadi, di sini ada Pak Kaban dan seluruh kader-kader partai dan pimpinan Partai Umat yang sangat saya cintai, saya banggakan. Pada siang hari ini saya mengajak kita semuanya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah Bapak Ibu sekalian berangkat dari rumah masing-masing, dan kalau Allah Bapak Ibu sekalian sampai di sini, dan karena Allah Subhanahu wa taala juga kita semuanya bersilaturahim di sini. Salawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi junjungan kita semuanya, serta sahabat, keluarga, dan seluruh umatnya, Nabi Muhammad SAW. Sungguh suatu kebahagiaan, kebanggaan saya bisa berdiri di sini, tetapi kepada moderator saya mohon maaf, karena ketika Pak Kaban dan ini nggak ada ya. Beliaunya nggak ada di sini, nggak usah saya sebutkan saja. Oh, Ustaz Sambo di belakang datang dan meminta saya menyampaikan visi dan misi. Saya bilang visi dan misi apa? Apa visi misi dan misi ketua partai? Saya tidak mau karena ketua partainya adalah idola saya juga gitu. Jadi kalau saya menyampaikan visi dan misi tidak sepantasnya. Sekarang ini saya belum berpikir untuk menjadi presiden maupun wakil presiden. Belum waktunya. Karena masih beberapa hal yang sangat saya khawatirkan tentang bangsa ini. Dan mudah-mudahan saya diizinkan menyampaikan, saya bicara semau saya, Pak. Sejak awal saya katakan, saya akan memprovokasi semua umat yang ada di sini. Saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu sekalian, bahwa sama-sama kita ketahui bahwa fungsi partai politik adalah membawa aspirasi rakyat. Itu fungsi utamanya. Dan kemudian kita sama-sama juga pahami bahwa seluruh rakyat tanpa terkecuali mendambakan kekuasaan yang moralitas dan keadilan sosial. Kekuasaan yang moralitas adalah kekuasaan yang seluruhnya dikerahkan hanya untuk rakyat. Nah, saya mengharapkan Partai Umat seperti itu. Karena itu sekarang yang langka. Mengapa langka? Ada suatu hal yang sangat mengkhawatirkan dan sangat menyedihkan. Terjadi diskriminasi
Dan pemerintah telah gagal memberikan keadilan. Indikasinya, ada orang yang mempunyai 5,7 hektar, tetapi di Jakarta, Bandung, Surabaya, beberapa kota, ratusan penggusuran tanah yang hanya mempunyai 1 petak saja. Tidak adil. Contohnya Papua, untuk sanitasi kebersihan, di Jakarta nilainya 90 lebih. Tetapi di Papua paling hanya 1 atau 2 nilainya. Sangat jauh sekali perbedaannya. Kalau kita bicara kekayaan apalagi. Inilah yang membuat kita retak dan bisa bubar bangsa ini. Karena di Indonesia ada yang menikmati surganya Indonesia, tapi lebih banyak yang menikmati nerakanya Indonesia. Yang saya katakan tadi itu. Mengapa demikian? Karena sebagian besar mutu pendidikan di negeri ini kurang bermutu. Sehingga tidak bisa bersaing. Maka wajar kalau TKA banyak masuk ke sini. Kita bisa dilihat bahwa karena pendidikannya tidak bermutu, mereka akhirnya berusaha di sektor informal pun pada jabatan profesional yang paling rendah dengan gaji paling kecil yang hanya bisa bertahan untuk hidup agar tidak mati. Mereka tidak bisa bersaing dengan ekonomi modern yang menggunakan IT. Inilah terjadi dikotomi hitam dan putih. Saya bicara berdasarkan data. UMKM yang 65 juta non bankable, dia tidak bisa pinjam ke bank. Cuma dengan gerobak bakso, apa bisa diangguran ke bank? Nggak bisa. Dengan jualan pisang goreng, nggak bisa. Kalau martabak masih bisa. $65 juta, ini data dari sini, dari negara kita sendiri. Sehingga sangat menyedihkan. Di pinggiran. Sehingga uang yang beredar di Indonesia ini tidak dinikmati oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Ya karena nggak bisa pinjam uang bank. Sehingga yang menikmati sedikit saja orang. Itulah yang menyebabkan terjadi satu orang punya kekayaan atau 4 orang penduduk Indonesia punya kekayaan sebanding dengan 100 juta orang Indonesia. Bayangin, 4 orang, bukan 4 perusahaan, 4 orang kekayaannya setara dengan 100 juta orang Indonesia. Inilah yang sebabnya munculnya oligarki. Socrates mengatakan oligarki itu perbandingan 1 dengan 1000. Di Amerika 1 dengan 20.000 perbandingannya. Di Indonesia 1 dengan 800.000. Dan yang 4 orang ini yang kekayaannya setara dengan 100 juta orang, apapun bisa dilakukan. Mau bikin partai umat kalah pun bisa. Semau dia aja bisa. Dia bisa beli apapun juga. Seandainya yang 4 orang ini 1 orang saja membagikan hartanya kepada masyarakat, maka tidak ada kemiskinan di Indonesia ini. Jadi sangat menyedihkan, dan yang lebih parah lagi, mayoritas masyarakat Indonesia tidak punya tabungan, sehingga tidak bisa menikmati hiburan dan lain sebagainya. Untuk mudik saja harus menabung, kadang-kadang 2 tahun sekali pulang.
Padahal mudiknya masih di antara Pulau Jawa saja. Saya mengalami pada saat saya jadi Panglima TNI, saya umumkan 2 bulan sebelumnya, bagi yang akan mudik ke Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, daftarkan anak, adik, segala macam. Dan banyak sekali yang mendaftar dan merupakan kebahagiaan yang luar biasa. Bayangkan, hanya sekedar disiapkan bus dengan snack. Keempat ini, diskriminasi, pendidikan kurang bermutu, uang yang beredar tidak bisa dinikmati, dan tidak punya tabungan, adalah data yang dikeluarkan oleh Bank Dunia yang menyatakan bahwa Indonesia diambang kehancuran karena keretakan yang luar biasa. Saya mengharapkan ini akan bisa menjadi tema yang disebarluaskan, agar fakta inilah yang benar-benar dialami. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Rocky Gerung. Dan selanjutnya, Partai Umat ini adalah partai yang mengambil spirit, saya ulangi, Partai Umat ini adalah partai yang mengambil spirit keteladanan tokoh-tokoh Muhammadiyah yang telah mengukir di negara ini. Kiai Abdul Kahar Mujakir, pahlawan nasional, anggota BPU PKI, dan tim 9 yang menyiapkan kemerdekaan. Kemudian ada Ki Bagus Hadikusuma, pahlawan nasional perintis kemerdekaan, yang pertama tadi pahlawan nasional. Kemudian ada Bapak TNI Jenderal Sudirman. Saya berani mengatakan bahwa Partai Umat ini adalah mengambil spirit dari perjuangan tokoh-tokoh nasional, karena Partai Umat ini didirikan oleh tokoh sentral dan tokoh besar Islam Indonesia, yaitu Pak Amin Rais. Tepuk tangan untuk beliau. Dan telah dibuktikan dengan PAN, maka Partai Umat adalah evaluasi dari pendirian Partai Amanat Nasional. Ini yang kondisi real yang saya sampaikan. Kemudian bagi umat Islam, kondisi yang sangat-sangat menakutkan dan terbukti bahwa Islam dikerdilkan. Menyimak pada saat masa lalu Masumi, ketika Presiden mengatakan, saya sangat menyesal telah terjadi pelanggaran HAM berat, dan saya akan memulihkan korban. Saudara-saudara sekalian, kalau kita tidak tahu, maka biasa menyatakan pelanggaran HAM berat. Tetapi yang menyatakan pelanggaran berat bukan seorang presiden sebagai kepala pemerintahan, tetapi seorang presiden sebagai kepala negara, karena kejadiannya sudah lama berlalu. Saudara-saudara sekalian, berdasarkan sejarah lahirnya International Criminal Court atau Undang-Undang Kriminal Internasional, bagian dari HAM internasional, yaitu yang dikenal dengan nama Statuta Roma 98. Itu konsepnya, di mana dalam pasal-pasalnya disebutkan bahwa negara ICC ini akan diberlakukan setelah diratifikasi minimal 60 negara. Dan Indonesia tidak meratifikasi, karena dalam pasalnya pun mengatakan negara boleh tidak meratifikasi asal mau dan mampu, willing and able. Hebatnya pendekar-pendekar hukum Indonesia, pada tahun 2000 lahirlah Undang-Undang HAM. Saya ulangi, 1999 lahirlah Undang-Undang HAM.
Kemudian tahun 2000 lahirlah Undang-Undang Nomor 36 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Berarti sudah persiapan untuk tidak meratifikasi. Karena kalau meratifikasi, begitu ada pelanggaran HAM, Komnas HAM Internasional bisa turun langsung. Tetapi kalau kita tidak meratifikasi, tidak bisa internasional masuk. Tetapi harus mau dan mampu. Maka dengan undang-undang ini, Indonesia telah membuktikan bahwa mampu dengan melaksanakan pengadilan HAM, pelanggaran HAM di Timor Leste, di mana hakimnya dari Indonesia, hakimnya dari Timor Leste, dan satu lagi hakimnya dari negara Israel. Sehingga sekarang tidak ada lagi pelanggaran HAM di Timur Timur, bukan itu karena Presiden Sanana, tetapi karena memang kita sudah selesai melaksanakannya. Nah, kembali lagi, ketika Presiden mengatakan telah terjadi pelanggaran HAM berat, maka pengakuan kepala negara telah terjadi pelanggaran berat. Saya tidak mengatakan yang lain-lain, cukup saya berikan contoh tahun 6566. Berarti itu pelanggaran yang dilakukan oleh ABRI pada saat itu, karena sebagai alat negara. Mengapa tidak tahun 60 sampai 61, 62, 63, di mana banyak umat Islam yang dibantai oleh PKI? Di mana PKI adalah sebagai non-state actor tetapi dekat dengan pemerintahan. Berarti kalau 6566 hanya membelai PKI saja, menyalahkan ABRI. Dampaknya, maka ABRI atau TNI sekarang adalah institusi yang amoral, yang bejat karena telah melakukan pelanggaran HAM berat. Di dunia internasional tidak bisa lagi menjadi pasukan perdamaian. Karena salah satu persyaratan untuk menentukan pakaian pasukan perdamaian adalah menanyakan kepada negara yang bersengketa, saya akan menaruh pasukan perdamaian, apakah Anda setuju? Pasti nanti akan tidak setuju kalau TNI yang masuk atau Polri yang masuk, karena pernah punya cacat untuk melakukan pelanggaran HAM berat. Di Indonesia sendiri, negara ini, kita bonus demografi. Generasi muda hampir tidak tahu tentang sejarah G30 SPKI karena telah dihapuskan. Maka ikut mengutuk TNI. Saudara-saudara, pertahanan negara ini bisa dipertahankan dan ditakuti oleh seluruh dunia bukan karena hanya TNI saja, tapi kemandunggalan TNI dan rakyat. Manakala ini dipesah, TNI hanya sebagai bangkai. Karena kemandunggalan TNI dan rakyat seperti ikan dengan air atau nyawa dengan badan. Apa yang terjadi? Disitulah bangkit. Karena memang dikasih pintu untuk bangkit, yaitu akan memulihkan kondisi. Yang rumahnya terbakar akan dibuatin rumah, yang tidak punya kerjaan diberi kerjaan, tetapi yang dulunya ketua DPT, DPC, ketua partai akan dipulihkan. Dia nuntut dong. Maka yang dipulihkan ada Partai Komunis Indonesia. Dan ini adalah satu pelanggaran. Tidak bisa namanya seorang presiden sebagai kepala negara mengatakan ada pelanggaran HAM berat dan akan memulihkan, tetapi itu adalah non-judicial, boleh. Tetapi berdasarkan jurisprudensi 52 negara, itu harus ada pengakuan dari korban dan ada pengakuan dari yang melakukan. Dan negara di tengah-tengah untuk memberikan kompensasi. Selanjutnya, tidak bisa seorang presiden bicara sebagai kepala negara, harus ada persetujuan dari DPR. Ini yang benar-benar harus diwaspadai sebagai seluruh kader umat. Karena kalau ini ada, maka bisa seperti Masyumi yang akan hilang lagi. Kalau kita diam saja, maka saya katakan, saya saran kepada Pak Presiden, saya sarankan mohon dikaji, dianalisai ulang. Ini karena pembantu-pembantu sekelilingnya saja yang punya kepentingan. Saya jelaskan ini agar benar-benar paham. Kalau tidak, biasa pelanggaran berat. Tetapi makna yang di belakang ini yang harus benar-benar kita pahami. Makanya saya bersemangat berbicara di sini karena apa? Karena punya harapan
partai ini akan menjadi partai yang besar. Mengapa menjadi besar? Karena masyarakat sudah tahu, masyarakat sudah bosan, dan masyarakat merasa dihianati. Dia memilih partai, partai yang dia pilih tidak sekalipun membela. Biar didengar di Senayan itu tidak apa-apa. Undang-undang Cipta Kerja, itu kan rakyat kecil yang tertindas. Tidak ada kata apapun juga. Katanya akan menertibkan KPK, akan menertibkan korupsi. Tetapi ketiga kepres bahwa KPK menjadi eksekutif, bukan berdiri sendiri, tidak ada yang bicara. Nah, ketika dalam kondisi seperti ini muncul partai baru, punya harapan yang sangat luar biasa. Ada tetapinya. Ada tetapinya. Tetapinya yang harus dilakukan adalah, kalau saya dulu diajarin, setiap saya berada dimanapun juga, duduk dimanapun juga, dalam kondisi apapun juga, saya harus menjadikan kanan saya, kiri saya, muka saya, belakang saya adalah orang yang simpati kepada saya dan menjadi jaring atau network saya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu pulang naik pesawat, pulang naik bus, di kanannya ada orang dan tidak bisa menarik simpati orang itu, terus bahkan berbantah-bantah tidak jelas, maka Anda sudah membunuh Partai Umat secara pelan-pelan. Tetapi kalau contohnya di sebelahnya ada seorang gadis cantik, maka semua bapak bawa rokok kalau di bus, walaupun tidak merokok. Begitu duduk ada wanita pura-pura, bolehkah saya merokok? Merokok. Begitu merokok dia asapnya dikesanakan, begitu dia terganggu dimatikan. Lu kenapa matikan? Anda luar biasa. Saya izin merokok, Anda kasih walaupun Anda tidak suka bau rokok. Dan saya lihat Anda tidak suka, maka saya juga harus matikan rokok itu. Dari situ mulai muncullah ketertarikan. Terus tanya, adik mana? Oh saya kuliah Pak. Oh kuliah di mana? Di Universitas Muhammadiyah. Wah kebetulan. Fakultas Hukum. Nanti mau jadi apa? Hakim. Wah luar biasa, gadis cantik jadi hakim. Luar biasa. Loh kok luar biasa? Seandainya ada orang maling ayam, kemudian ditanya anaknya sakit kanker, yang kurang lebih beberapa hari meninggal, dia sebelum meninggal ingin makan ayam. Kira-kira gimana? Putusan apa yang dilakukan? Kan itu luar biasa. Paling-paling pakai jurisprudensi kan gitu. Tapi itu yang sangat luar biasa. Kira-kira kurang 10 menit tanya, oh dia mau turun, sampaikan. Terima kasih, saya bisa duduk bersama-sama orang yang hebat. Semoga apa yang dimimpikan bisa tercapai. Bapak apa? Kebetulan saya ini sedang berjuang untuk memberikan jalan alternatif kepada masyarakat yang sudah bosan dengan partai-partai yang ada. Saya masuk Partai Umat. Jangan cuma tepuk tangan. Masukkan dalam hatimu, dalam pikiranmu, bahwa ini adalah pekerjaan yang kamu lakukan mulai sekarang. Nah, kalau mulai sekarang, tanya nomor HP sebelah kirimu apa? Loh ya, bayangkan, sekian banyak kamu punya nomor HP-nya. Kalau kamu ada orang yang kesulitan atau apa mau ke suatu daerah, karena kamu punya akses, kenapa tidak sampaikan? Tenang saja, saya punya teman di sana. Apapun bisa dilakukan. Perlu apa sih? Ini telepon sampaikan. Nanti akan dibantu. Ya kan? Begitu dibantu, loh kok bisa? Ini adalah jaringan Partai Umat. Ini yang harus dilakukan. Istilah tentara operasi berbisik, bisik-bisik. Kalau kau menjelekkan partai lain kan nggak boleh teriak-teriak kan, bisik-bisik kan?
Kalau ini dilakukan dan tiada waktu sedetik pun dilewatkan, maka pasti. Dan saya harap Ketua DPD, DPC pulang apa yang didapat dari semuanya ini kamu rangkum. Kalau perlu di sini ada tim yang merangkum secara efisien dengan bahasa yang mudah dicerna, dibekali semuanya dalam bentuk USB atau apa, dan ini diajarkan mereka untuk memberikan penjelasan, membentuk kader ke sana, pasti ini akan luar biasa. Dan saya yakin ini sudah disiapkan oleh ketua. Bapak Ibu sekalian, sedikit saya ingin menyampaikan bahwa kejadian yang tadi saya sampaikan di negara kita ini adalah bukan semata-mata dari dalam negeri saja. Tapi ini semuanya adalah karena anugerah Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa kepada bumi yang kita duduki sekarang ini. Makanya pendahulu kita itu memberikan protek luar biasa. Membentuk pemerintahan Indonesia dengan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah. Jadi melindungi semua manusia Indonesia dan tempat ruang dia hidup. Untuk mensejahterakan dan mencerdaskan. Mengapa demikian? Karena semakin hari gencaran-gencaran ini semakin luar biasa. Dan jadikan perebutan. Karena jumlah penduduk sekarang ini pada 11 November kemarin, itu sudah 8 miliar. Orang bisa hidup normal, sebenarnya hanya cuma 4 miliar. Jadi udah overload 2 kali lipat, maksimal. Sehingga setiap tahun 15 juta anak meninggal dunia. 15 anak meninggal dunia ini karena kekurangan gizi, kemiskinan, dan kesehatan. Kalau orang dewasa seperti saya meninggal dunia, wis wayahe katanya kan. Minyak pun hampir habis. Kalau tidak di-manage jumlah penduduk, maka akan terjadi kanibalisasi bisa terjadi. Maka banyak pengungsian dan sebagainya. Itulah yang menyebabkan bahwa dunia semuanya melirik Indonesia. Bung Karno pernah mengatakan bahwa orang melihat sumber daya alam Indonesia adalah merupakan ancaman tersendiri bagi bangsa Indonesia. Karena yang luar biasa ibarat gadis cantik, selalu dilirik. Jadi kejadian sekarang ini ada kaitannya dengan dunia luar. Negara mana? Pasti yang paling memerlukan kita. Ini yang harus benar-benar kita waspadai bersama-sama, sehingga kita tidak termasuk euforia yang untuk sama-sama berkumpul dan sebagainya, tapi tidak ada arahnya. Berapa menit lagi saya, Pak? Ya? Staf saya tidak ada yang mengatakan iya, jangan. Tapi karena saya tidak tahan, saya harus sampaikan. Saya harus sampaikan betapa besarnya ancaman bangsa ini. Singkatnya saya bercerita, kalau saudara-saudara sekalian, mahasiswa-mahasiswa ada 1, 2, dan 3 dokter, jadi presiden di suatu negara, dan mendapat informasi dari ahli-ahli bahwa 25 tahun yang akan datang kita akan krisis pangan, krisis air, krisis ekonomi, yang dimana kita tidak bisa mengatasinya. Tapi hanya satu saja caranya, kalau kita bisa bekerja sama atau menguasai Indonesia. Apa yang kamu lakukan terhadap Indonesia? Saya ingat betul waktu itu, seorang mahasiswi mengatakan, saya akan membeli undang-undang. Untuk apa? Sehingga mengikuti kehendak negara saya. Bagaimana undang-undang mau dibeli? Jawaban mahasiswanya nyelekit. Alah, Pangkostrat pura-pura nggak tahu. Kan di DPR itu kan komisinya kan paling-paling satu komisi nggak lebih 70 orang. Kalau saya kasih 1 miliar semuanya 70 miliar untuk masukkan satu pasal saja. Diselipkan yang tidak sadar. Untuk kepentingan negara saya. Pasti bisa. Oh. Yang kedua, saya akan membuat pemimpin-pemimpin boneka. Yang bisa saya kendalikan. Caranya gimana? Ya kita ijon. Dia mau jadi anggota DPR, kita biayai.
mau jadi bupati kita biayai, apa, tapi nurut dengan saya. Kemudian diadu Pak TNI sama Polri, biar ribut aja terus, karena itu tulang punggung keamanan dan pertahanan. Kalau perlu kita kerdilkan dan kita kuasai. Kalau perlu kita kerdilkan dan kita kuasai. Mahasiswa ini kurang ajar nih mahasiswa ini. Selanjutnya, Indonesia akan saya jadikan pasar produk-produk negara saya. Gimana caranya? Pak, saya akan bilang sama Bapak, minimal ada 2 bukan produk Indonesia yang ada di badan Bapak. Dia sampaikan seperti itu. Entah baretnya lah, entah wignya, entah jamnya lah, entah sepatunya, entah celana dalamnya. Kalau nggak percaya Bapak buka baju, ya nggak mau lah saya suruh telanjang. Itu. Saya jadikan pasar. Kemudian, aturan-aturan yang saya sampaikan tadi adalah untuk menguras semua sumber daya alam Bapak saya ambil. Negara Bapak saya ambil semua sumber daya alamnya. Dengan seefisien, semurah mungkin, karena ada aturan-aturan. Kemudian generasi mudanya, saya buat hiburan, minuman keras, narkoba. Sehingga generasi yang akan datang itu generasi OOR. Karena geleng-geleng aja terus. Dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian, tahun 2014 dan tahun 2015 mulai 16, mulai 17, 2018 semua yang disampaikan ada 13 item terjadi sekarang ini. Terjadi. Jadi bahwa situasi yang terjadi sekarang ini adalah desain dari luar yang memanfaatkan orang-orang yang ada di sini, di negara ini, bahkan sekarang yang sedang memimpin, bisa terjadi karena itu yang dilakukan. Jadi saya mau sampaikan bahwa menjadi kader Partai Umat itu tidak ringan dan sangat berat. Pak Amin katanya agak frustasi itu. Wah berat ya, bisa kasih tahu seperti ini. Ya berat. Tetapi kalau tidak mau berat, lebih baik pulang sekarang. Jangan jadi kader Partai Umat. Mulai saat ini Partai Umat harus menjadi patriot-patriot yang pantang mundur. Ingat, Partai Umat harus punya prinsip. Bukan kesulitan yang membuat kami takut, tapi ketakutan yang akan membuat kami sulit. Jangan katakan kepada Allah, saya punya masalah yang besar. Saya ulangi, jangan katakan kepada Allah, saya punya masalah yang besar. Tapi katakan sama masalah, saya punya Allah yang maha besar. Allahu Akbar. Itu prinsip. Jadi nggak ada kata-kata sulit, ya. Nggak ada kata-kata takut, takut itu yang buat kamu sulit. Nggak ada masalah yang sulit, semuanya bisa. Ini yang harus ditanamkan di Partai Umat. Dan selanjutnya, apa yang saya sampaikan ini, semuanya ini adalah tugas Partai Umat untuk menyampaikan persepsi semua anak bangsa Indonesia. Persepsi apa? Tentang ancaman tadi. Bahwa bangsa ini bisa hancur, bisa pecah karena dibuat keretakan, karena terjadi dikotomi, terjadi kebijakan yang tidak adil, terjadi ketimpangan, pendidikan yang tidak bermutu, sehingga membuat sebagian besar rakyatnya hanya bisa melaksanakan kerja, kalau tahu itu di sektor informal, hanya yang paling rendah gajinya. Dia tidak bisa bersaing dengan ekonomi modern. Mereka tidak bisa bekerja di dalam lingkup ekonomi modern yang menggunakan IT. Mereka tidak punya kartu kredit,
Dibuktikan dengan 60 juta UMKM, mereka tidak bisa mengambil kredit karena memang tidak bankable. Sehingga kondisinya uang yang beredar bukan untuk mayoritas masyarakat, tetapi hanya untuk sekelompok orang yang bisa menikmati. Itulah yang menyebabkan terjadinya oligarki, terjadinya orang yang kaya sebandingnya dengan rata-rata 800.000 orang. Bahkan ada yang 4 orang kaya setara dengan 100 juta orang. Ini ketidakadilan. Ditambah lagi jumlah korupsi. Nilai kita korupsi sekarang 34, kalau nilai 134, merah banget itu. Karena apa korupsi? APBN yang dikucurkan, kalau dikorupsi yang sampai ke rakyat paling berapa? 30% atau 35%. Itu yang terjadi. Itulah tugas dari Partai Umat untuk memperbaiki semuanya. Maka saya mengharap Partai Umat berjuang dengan operasi berbisik, sampaikan kepada semuanya, bahwa sampaikan persepsi anyaman, bangsa ini bisa retak, bangsa ini bisa bubar kalau demikian terus, sehingga menjadi satukan persepsi, dan saya berharap Partai Umat ini yang bisa mengamankan negara dan bangsa ini. Jadi terima kasih Bang Buniani, saya kesini ini selain memprovokator sambil menutupkan anak cucu saya ke depan oleh Partai Umat. Selamat berjuang, selamat berjuang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Pak Gatot. Ini jadi kelihatannya ini kader-kader Partai Umat ini masih bertanya-tanya Pak Gatot. Jadi ini aspirasi dari bawah itu nama Bapak ini muncul Pak. Itu menginginkan Bapak menjadi presiden. Tapi tadi dalam presentasi kelihatannya Bapak bagaimana begitu ya? Jadi ini silakan Pak Gatot dijelaskan Pak. Baik, Bang Buniani, saya sebagai mantan Panglima TNI tentunya aja saya punya keinginan yang tinggi menjadi presiden atau wakil presiden, ya kan? Tetapi saya merenung bahwa wajar kalau saudara-saudara sekalian masuk ke partai, jalur partai. Tetapi dalam kondisi yang sekarang, biarlah saya punya kesempatan, kalau saya ikut di salah satu partai, atau saya ikut di salah satu kontestasi presiden, contohnya, saya nyalonkan presiden, pasti orang-orangnya Anies, orang-orangnya calon-calon presiden yang lain, Puan, segala macam, mendengar saya nggak akan dengarkan. Kalau saya masuk salah satu partai pun sama, tidak akan mendengarkan, kan gitu. Padahal ancaman ini yang saya pelajari sejak saya bisa bicara di UI itu 6 tahun saya pelajari berdasarkan teori-teori yang ada, teori Thomas Malthus, peak oil theory, teori hegemoni, teori imigrasi. Saya dalamin, maka 3 universitas minta saya dari Dr. honoris causa dengan presentasi itu, saya bilang saya tidak mau. Jadi di samping itu saya punya intuisi. Pada saat saya jadi Panglima, jadi Kasat oleh Presiden Jokowi, saya 3 kali, hampir tiap bulan dikatakan, Bapak Kasat mau saya jadikan Panglima TNI. Saya bilang, matur nuwun Pak, belum waktunya sekarang. Yang kedua ngomong lagi Pak, kalau Bapak orang sipil, Bapak lantik aja Kasau, Pak Agus. Karena Pak Agus itu Kasau, habis darat Pak Muldoko jadi Angkatan Udara. Yang ketiga, Pak jangan khawatir Pak, kalau semuanya mau kudeta kasih tahu sama saya Pak, seminggu saya selesaikan. Tiba-tiba saya di Singapura, ketemu sama, ya sebenarnya ditipu lah sama teman saya, mau makan, tapi ketemu di hotel, ada ketua DPR, Setnov. Intinya, saya disuruh sama presiden. Oke lah saya bilang. Kemudian seminggu kemudian saya ke Denmark, saya dicari oleh duta besar, Setnov akan bicara, kira-kira di sini jam 10. Pak Gatot saya dapat surat. Saya buka ya, isinya presiden mencalonkan saya sebagai kepala staf Angkatan Darat.
surat ini harus saya apakan? Jawaban saya apa? Satu, sobek-sobek masukkan tong sampah. Yang kedua, silakan. Yang kedua, saya jadi Panglima TNI. Ya. Kemudian 2017 sebelum bulan puasa, Menteri Sekretaris Negara datang ke saya. Pak, saya disuruh Presiden, besok Bapak akan menjadi Menteri Pertahanan menggantikan Pak Remijar. Saya menjawab pada saat itu, Pak, tidak ada satu orang pun mantan Panglima TNI tidak mempunyai cita-cita untuk menjadi Panglima TNI, Menteri Pertahanan. Tapi mohon maaf Pak, Pak Remijar dulu adalah pimpinan saya. Dan publik tahunya saya bermusuhan dengan Pak Remijar karena Laut Cina Selatan dan bela negara. Yang itu semuanya saya mengikuti petunjuk dari pemerintah. Jadi sisa saya ini tinggal berapa bulan untuk menularkan moral dan etika. Karena saya takut nanti, oh kalau kamu menggantikan atas semua, ocak-ocak aja jabatannya digantikan. Maknanya apa? Ketika saya menolak untuk menjadi Panglima TNI, kalau Allah sudah menetapkan saya jadi Panglima TNI, jadi. Ketika sudah disiapkan, ya tinggal besok dilantik, tiba-tiba menurut saya tidak terjadi. Kayak gitu kan? Jadi maksud saya, biarkan waktu berjalan dulu, nanti pada waktunya, seandainya saya mau ya mau, kalau belum ya belum. Tapi istilahnya saya ingin menjadi provokasi dulu, ya kan? Untuk supaya semuanya jadi semangat, kan saya masih punya harapan besar kepada Partai Umat ini. Kalau partai ini besar, ya kan, yang namanya juga didirikan berdasarkan inspirasi dan spirit perjuangan pahlawan nasional, baik perintis kemerdekaan nanti. Kemudian tidak diragukan lagi. Ya. Pak Amin Rais mendesain partai ini pasti maksudnya sebenarnya saya bongkar aja, maaf kalau saya salah Pak. Sebenarnya yang dilakukan Pak Amin Rais ini adalah memanfaatkan semuanya ini untuk bekal Pak Amin Rais pulang selama-lamanya. Ah betul, alhamdulillah, tak kira salah. Jadi beliau membuat partai ini karena melihat partai yang lain itu justru bisa berbahaya nantinya. Ketika surat Yasin ayat nomor 65 itu kan, ketika mulut terkunci, tangan bicara, kaki menjadi saksi, waduh saya harus buat partai ini untuk membati yang itu kan gitu. Jadi itu citanya gitu. Jadi, nah kan saya berarti kan saya punya harapan partai ini besar. Kalau partai ini besar bisa menjadi dominan, bisa mengambil keputusan, bisa membuat kekuasaan-kekuasaan yang moralitas, di mana pemimpin berpikirnya hanya semuanya untuk rakyat dan untuk rakyat, aman negara ini. Jadi kesimpulannya, berikan dulu saya kesempatan, ada waktunya kalau emang saya ada petunjuk, ya saya akan bergerak sesuai dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu Pak. Syukron jazilan Pak Gatot Nurmantio sudah bersedia hadir bersama kita Pak, memberikan semangat. Tapi mudah-mudahan nanti juga akan kembali berkenan ke Partai Umat Pak. Kita ingin belajar itu operasi bisik-bisik. Itu nanti yang tadi itu kelihatannya itu lazim digunakan di militer ya Pak ya. Itu untuk ngajari kita bagaimana caranya biar kita ini bisa merekrut sebanyak-banyak orang menjadi kader kita Pak. Jadi kita kasih aplaus yang besar kepada Pak Gatot Nurmantio. Sudah bersedia bersama kita, terima kasih sekali lagi Pak. Jadi dengan berakhirnya tadi penjelasan Pak Gatot mengenai bagaimana kesediaan beliau, kita akhiri perjumpaan kita hari ini. Jadi terima kasih Pak Gatot. Panitia, apa perlu sesi foto? Perlu? Ada candera mata, silakan. Panitia. Silakan Pak Gatot. Kami minta Mas Ketum untuk memberikan candera mata kepada Pak Gatot. Didampingi yang terhormat Pak Amin, Ustadz Sambo, silakan. Ya Allah. Okay.
Para sahabat, mohon berdiri untuk bersama-sama berfoto dengan Bapak Gatot Nurmantio. Setelah acara ini nanti dimohon tidak meninggalkan tempat karena langsung diadakan acara penutupan Rakernas. Diri tangan di atas. Anda biasanya. Yang gini, yang apa? Ya, yang selfie. Oh gitu. Ya, ini penting ini. Tangannya angkat semuanya, Terima kasih tak terhingga kepada Bapak illallah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad amma ba'du.
kita banggakan bersama, Ayahanda Amin Rais, tetapi sedang di luar, mungkin segera akan memasuki ruangan upacara penutupan. Kemudian yang kita hormati seluruh majelis tinggi, kemudian yang kita cintai dan kita banggakan, Ketua Umum Partai Umat, Sahabat Ridho Rahmadi beserta seluruh jajarannya. Kemudian yang kita banggakan, Ketua dan Sekretaris DPW, Ketua dan Sekretaris DPD, dan mungkin hadir juga DPC dan DPRT Partai Umat seluruh Indonesia. Tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim, acara demi acara telah kita lalui bersama dan sampailah pada penutupan rapat kerja nasional Partai Umat yang pertama. Untuk itu kita buka, kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah pembacaan kalam ilahi oleh Ustadz Hasib Sofyan akan membacakan surat An-Nahl ayat 86 sampai 90. Kami persilakan. Kakak di sini ada temannya